Jadi Mas Nadiem ini kan menteri baru yang sangat responsif terhadap berbagai perubahan ya. Karena sekolah yang baru dengan kurikulum baru ini haruslah bisa melakukan adaptasi terhadap pola pembelajaran pengasuhan masa kini dan masa depan. Jadi pola pengasuhan yang Bapak Ibu lakukan di rumah dulu, yang saya terima dulu, itu tidak akan bisa diimplementasikan untuk anak kita. Karena anak kita itu adalah generasi penerus generasi masa depan. Karena tantangannya itu berbeda. Sangat jauh susahnya mengasuh anak sekarang dengan dulu. Sangat jauh. Kalau dulu saya berangkat ke sekolah jalan kaki tidak apa-apa. Motor tidak begitu banyak kan, jadi masih aman. Kalau sekarang susah. Gimana mau anaknya bisa mandiri karena lingkungannya tidak mendukung untuk dia menjadi mandiri gitu. Jadi sehingga ada aktivitas-aktivitas lain yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memandirikan si anak itu. Seperti tadi aktivitas yang disampaikan oleh Bapak, misalnya ajak dia beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Apalagi sekarang kembali virus Omikron dan kemudian PTM langsung ditutup, maka aktivitas pembelajaran itu kembali ke Bapak Ibu. Jadi guru nyaris seperti fasilitator saja. Jadi apa yang harus dilakukan di rumah? Ya banyak hal. Apa itu? Nanti pasti disampaikan oleh narasumber. Kita ini kegiatannya santai ya Bu ya. Jangan tegang gitu ya. Jadi kayaknya saya jadi merasa aduh ini tegang semuanya. Perlu relaksasi sepertinya ya. Nah, judul kegiatan kita adalah Grow Mindset Perspektif Luas dalam Penerapan Kurikulum Prototipe. Ini adalah jenis resep baru ya untuk diterapkan nanti di dapur. Nanti kita akan ulas lagi apa sih ini ya? Apakah ini resep makanan? Apa ya? Ya, sebelumnya saya mau ngajak Ibu bergerak dulu. Kita berdiri dulu. Saya mau mulai karir saya sebagai guru bahasa Inggris. Saya keliling guru bahasa Inggris di Singaraja, di sini, di SMP 1 Tabanan. Kemudian saya pernah juga jadi dosen di sekolah kapal pesiar di Bali Industri Wisata Indonesia. Kemudian saya kepala sekolah SD di Tonjol Satya Sai. Kemudian saya diberi kesempatan untuk mengabdi lebih tinggi di nasional di lembaga sensor film. Nah, sayalah yang bertanggung jawab kalau ada film-film yang terpotong tiba-tiba, nah ke saya naik ke usia itu. Cuma orang tua belum sadar bahwa film pun ada klasifikasi usia, dan semua film boleh ditonton oleh anak. Saya sebagai hipnoterapis dari 2016. Saya praktek di Ubung. Mungkin ada perasaan, aduh bisa nggak ya? Tapi setelah dijalani, kita pasti bisa. Karena tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi memang ada perubahan, kita biasa mengawali seperti itu nih. Kita akan ice breaking. Ini adalah sebuah lagu yang saya suka. Mungkin ini adalah pemimpin esok. Nah, ini adalah pemimpin esok. Jadilah mereka dengan rendah hati. Kendalikan indahmu, sebarkan kebajikan, untuk membentuk anak yang teladan. Ini tidak ada yang salah dan benar ya, karena saya pun juga ada beberapa yang mewakili perilaku ini yang saya masih miliki. Saya itu adalah nomor 10. Masukan membuat saya lebih baik. Contoh perilaku mungkin misalnya. Misalnya saya ini berperilaku pada saat di sekolah ya. Mungkin pada saat saya mengajar tuh
Nah, orang tua murid melihat kurang seret, artinya kurang mendidik atau pembelajaran atau kurang memperhatikan siswa. Yang paling mendekati perilakunya. Karena dikasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, rahayu gitu. Pantas kan aja bicara. Kalau saya sih Bu, kalau disuruh milih satu, saya ada 3. Kalau satu, saya nomor 14, nih, berusaha dan berani ambil resiko yang ada. Walau berpotensi gagal, itu dia tidak tahu akan ketemu apa, tapi dia berani ngambil risiko untuk mencoba sesuatu yang baru, walaupun sebenarnya imitasi atau ATM itu kan kalau di dunia bisnis lebih penting sebenarnya dari menjadi penemu. Seperti Jepang, dia ngikutin Amerika, akhirnya ngalahin Ford untuk Toyotanya. Tapi kalau saya sesuai dengan bidang saya, mungkin yang nomor 14 itu, dan itu juga saya ajarkan ke anak-anak. Nah, itu yang kedua, yang ini juga agak sulit untuk tidak tahu ya, mungkin karena terlalu lama kita dijajah atau gimana, jadinya belajar dari kesalahan kita sendiri. Itu yang kita, bukan hanya kita rakyat wong cilik aja, tapi malah pemimpin kita kayaknya masih sulit untuk menerima, untuk belajar dari kesalahan. Menjalani kehidupan ini, baik dari kecil atau sampai sudah tua, semua itu usaha, semua itu berusaha. Baik yang dari, misalkan dari TK, PAUD, mereka belajar, mereka berusaha untuk jadi pintar. Apakah mereka tahu potensi berhasil dan gagalnya? Belum tentu. Nah, itulah baik pun SMP, SMA, bahkan kita yang terjun di dunia pekerjaan pun, setelah kita mulai bekerja, mendapatkan pekerjaan, kita harus berusaha. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan, apakah itu tidak sesuai target atau persaingan dengan teman. Itu semua berpotensi ada kegagalan, semua berpotensi ada keberhasilan juga. Nah, ini pentingnya usaha. Kadang kita kan diberikan sesuatu, kenapa kita berusaha? Kadang-kadang kita diberikan pekerjaan sesuatu yang baru, kita belum pernah mencoba. Di sana kita akan menjadi sedikit ketakutan, cemas. Bagaimana kita mengambil pekerjaan itu? Apakah berhasil atau tidak? Nah, itu kan salah satu potensi kegagalan. Tapi kalau memang kita niat, mental kita sudah biasa, kita berusaha, mau bagaimana jadinya, yang penting kita usaha dulu, hasilnya belakangan. Sama seperti halnya hari ini, saya ditunjuk oleh hukum kita untuk merekam dan membuat YouTube. Walaupun saya bukan kalangan profesional, saya tidak profesional di bidang itu, tapi saya coba, nanti hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, mau hasilnya bagus atau tidak. Yang penting kita berusaha. Nah, pembentukan mindset seperti ini sering kurang dalam anak-anak kita, adik-adik kita. Contoh, misalkan kita menyuruh anak-anak atau adik-adik, Gus, tolong membuat ini. Aduh, nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti. Nah, pemikiran seperti itu untuk anak-anak dan adik-adik kita nampaknya perlu di mindset ulang. Coba dulu, kerjakan dulu, hasilnya bagaimana, kita lihat nanti. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang membuat anak-anak dan adik-adik kita menjadi manja. Dia tidak mau mencoba dulu. Nah, makanya menurut saya semua muaranya yang pertanyaan yang 1-14 itu kayaknya muaranya di nomor 14. Kita usaha dulu. Segala usaha kita pasti ada peluang, risiko, kelemahan dan kekurangan. Begitu Bu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Kita hari ini banyak narasumber. Kita olah dia positif, bisa nggak? Nggak mudah. Kita buat dia, oke, dia bisa. Saya bisa nggak ya? Apa sih tipsnya dia sehingga dia bisa seperti itu? Apa yang kurang dari saya? Kita mulai mempelajari, mencari tahu, sehingga setelah kita tahu, oh iya ini, seperti ibu bilang, oh iya inilah ya yang aku kurang, terus kita rubah. Jadi rasa iri itu dirubah menjadi positif, kita mencari hal baik dari dia untuk kita praktekkan. Kemudian kritik itu yang negatif itu kita lihat ada nggak sih unsur benarnya yang kita perlu rubah. Oh iya benar, ini kita ternyata
setelah kita refleksi benar ya kita ini yang kurang. Ini sangat merubah kita ya, terutama guru-guru juga merubah pola pikir kita. Nah, hal yang mau Tiang berbagi adalah cara mengajar Tiang, karena sudah lama pandemi ini jadi pembelajaran kayaknya monoton ya gitu ya. Saya berpikir bagaimana caranya agar pembelajaran itu tidak monoton. Kalau kita berikan anak-anak berupa lembaran atau buku saja, yuk anak-anak kerjakan halaman ini, halaman itu, tanpa diberi penjelasan, mungkin anak-anak tidak mengerti kalau tidak didampingi oleh ibu bapaknya. Nah, saya berpikir bagaimana caranya agar anak-anak mengerti apa yang Tiang berikan. Kalau seandainya bapak ibunya tidak bisa mendampingi dia belajar, dia kan bisa melihat video pembelajaran yang ibu guru berikan. Nah, saat membuat video pembelajaran, kebetulan dari kami waktu itu semuanya belum mengerti bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik. Akhirnya Tiang mencoba melihat di YouTube membuat video pembelajaran yang menarik. 1 minggu itu tidak berhasil. Bagaimana caranya mengedit biar bagus? Saya sampai menyerah dulu. Akhirnya besok kok saya tak bisa sih, orang lain kok bisa. Saya cari lagi upek-upek itu YouTube bagaimana caranya membuat video pembelajaran, tidak bisa juga. Terus saya coba, akhirnya bisa sedikit. Wah, mau hasilnya bagus, latar belakangnya tidak kelihatan. Saya coba lagi, tapi kok masih ada bayangan-bayangan di belakangnya. Saya coba lagi cari berbagai aplikasi yang bagus yang bisa akhirnya nanti anak-anak lihat dengan bagus hasilnya. Nah, akhirnya setelah 1 minggu kayaknya itu betul, akhirnya Tiang berhasil menemukan aplikasi dan caranya di YouTube. Akhirnya Tiang bisa dan Tiang sebarkan ke guru juga, Tiang kasih tahu juga. Akhirnya kami bisa membuat video pembelajaran dengan belajar secara mandiri. Dulu saya tidak pernah di rumah karena di hotel. Sekarang setiap hari main HP. Bapak saya gini nanya, tapi tidak berani nanya sama saya, nanya ke ibu saya. Bagus, dia kan main game kan kayaknya. Karena saya terus main HP dikirain kayak keponakan saya main game. Tapi kan dunia digital yang sekarang kita beda, makanya saya setuju bahwa pendidikan kita tidak akan cukup bekal untuk kita ngasih bekal untuk anak kita, karena sekarang sudah zamannya digital. Habis itu toko tidak perlu nyewa, kita bisa lebih leluasa berusaha nyoba jualan di toko online karena kalau tidak jalan tidak perlu bayar sewa. Nah, kalau yang seperti ini saya salut dengan Bu Gum, karena nggak semua TK. Karena saya anak pertama saya di TK Santo Yosef, seringnya undang psikolog untuk orang tua. Nah, kalau yang ini kan sedikit one step ahead ya. Ya serius, karena saya kan objektif. Saya bukan narasumber sebenarnya, salah ini. Saya sebenarnya fasilitator, yang narasumber Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Melepas sesuatu yang nyaman menjadi nyaman dalam ketidaknyamanan gitu ya, kalau tidak salah Pak Dirjen dulu bilang. Betul, saya sendiri mengalami itu juga ya Pak Diasa. Jadi puluhan tahun dalam posisi nyaman, kemudian Tiang mencoba untuk melihat teman-teman ikut di TK, itu prosesnya lama ya. Ya Pak ya. Awal di TK saya sampai bingung nih, saya mau ngapain ya. Terus lihat teman-teman, maaf dari segi penghasilan itu sangat-sangat jauh tapi pengabdian teman-teman itu tinggi banget. Itu yang mengetuk ini ya. Jadi saya berusaha bagaimana caranya ya kita agar teman-teman bisa sedikit fokus gitu dari penghasilan dan sebagainya. Tapi yang paling Tiang rasakan adalah tadinya kalau Tiang sendiri kemana-mana itu biasa dilayani, jujur ya Bu, jadi dimana-mana kita biasa dilayani. Turun ke TK, saya harus bisa belajar menjadi pelayan untuk anak-anak terutama, kemudian pelayan untuk orang tua dan juga untuk para guru. Jadi dengan segala keterbatasan di sini Tiang mencoba, walaupun dari segi emosi itu luar biasa ini prosesnya.
Karena itu tadi ya, terbiasa dengan hal-hal yang nyaman, lalu ada tingkat stres, apalagi sekarang di PSP sejujurnya itu tekanannya bagi tiang ya, bagi tiang pribadi ya, mungkin juga bagi teman-teman kami tinggi banget itu. Saya harus bagaimana, karena orang pun juga begitu kan, namanya sudah lolos, nantinya harus ya seperti ini, berbagi cerita, ngapain aja, dan itu tantangan ya untuk kami di sekolah. Kalau dulu tiang itu tidak biasa ngomong keras, jadi ceritanya boleh ditanya sama Bu Prima, jadi kemana-mana kalau tiang pembinaan, kebetulan tiang keliling sering, tidak pernah ngomong keras. Tapi dengan teman-teman saya sudah terbiasa, saya ngomong yang mungkin agak keras dan sedikit kasar bagi mereka karena mungkin stres ya, stres tinggi nikel. Tapi kemudian lihat lagi bahwa bagaimana teman-teman saya juga berproses, yang bangga ya dari teman-teman yang ya betul Pak Wirya bilang, awal COVID itu sebenarnya pembelajaran paling berharga buat kami. Anak Pak Wirya itu masih di TK Swadharma, jadi beliau ini sudah bukan di Swadharma putranya, tapi beliau komen, jadi beliaunya sering mengomen apa sih yang sudah dilakukan. Beliau kemudian komite di SD, jadi saya memang inginnya nanti kita kolaborasi ya Pak ya dengan SD-SD yang ada di sekitar kita. Jadi yang beliaunya yang tanya, Bapak bersedia nggak? Saya bersedia, terima kasih ya Pak. Jadi banyak terinspirasi dari orang tua juga yang lainnya. Dia lihat semangat teman-teman tiang juga tinggi. Jadi walaupun kadang ya itu kembali ya untuk diri tiang sendiri belajar untuk merubah pola pikir sendiri ya, menerima bahwa namanya proses, tidak hanya saya, teman-teman saya, orang tua juga. Ini banyak orang tua yang sudah bersedia hadir. Sebenarnya sih lebih dari ini, tapi karena kondisi, karena banyak yang sakit, termasuk guru kami juga banyak yang sakit. Jadi sudah hadir, terima kasih banyak. Di sini juga saya belajar bagaimana menerima sesuatu itu yang real. Kalau dulu mungkin namanya di birokrasi penuh dengan etika yang kadang-kadang nggak masuk gini ya. Etika yang wajib diterima, walaupun itu tidak dari hati, betul itu. Mungkin di depan kita seperti ini karena etika, ada aturan. Tapi dengan anak-anak semuanya itu tidak ada artinya ya. Mereka menerima kita seperti apa kita memang di mata mereka. Demikian juga dengan teman-teman, betul. Dari dulu awal daring kita nggak bisa video, jadi Wirya nggak dapat video ya Pak ya. Belum ada zoom waktu itu, benar ya teman-teman, belum bisa zoom dan sebagainya. Tapi sekarang ada PSP, Bu Putu juga sering sini, dan saya juga mohon maaf kalau kadang-kadang udah di luar kontrol, kadang lupa ya ditanya saya jawab B, mungkin mohon dimaafkan. Itu artinya ininya sudah tinggi ya, udah penuh kepala saya itu karena dengan targetnya gitu. Karena di luar sekolah kebetulan ada kegiatan lain, mungkin itu ya, itu yang belum bisa mengubah pola pikir saya sendiri. Tapi sekali lagi dengan adanya ini ya, kegiatan ini kita bisa berbagi dengan orang tua, dengan teman-teman nih, banyak hal yang kita dapat. Itu saja sih mungkin. Sekali lagi terima kasih, dan pada kesempatan ini juga mohon maaf ya teman-teman kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tepuk tangan. Luar biasa yang saya dapat. Orang-tua guru-guru saling mengerti bahwa dalam proses itu memang ada hal-hal seperti tidak nyaman, tapi saat memiliki pola mindset yang bertumbuh itu akan membantu situasi ini. Saya kagum dengan Bu Gong akan perubahan beliau dan mampu lolos di PSP itu bagi saya luar biasa ya, karena saya tahu bahwa itu nggak mudah, tes-tesnya itu nggak mudah, dan membawa guru-guru naik level. Mungkin nggak terasa, tapi lihat nanti saat adiknya meminta ilmu kepada ibu, baru ibu mikir, wow saya sekarang di sini ya posisinya. Nanti lihat buktinya, dan yang ibu Gong perjuangkan itu akan membawa kebaikan untuk kita semua dan anak-anak. Ya, tepuk tangan. Di menguatkan kita makin tahu kalau kita nggak mampu, dan bilang kita nggak mampu gitu ya. Terus seluruhnya memberitahu, akhirnya kita percaya. Jadi sebuah keyakinan bahwa kita tidak mampu, bisa sekian dan istirahat saja. Nah sekarang kita sudah belajar, otak itu bisa berkembang seperti otot. Kita kan buat jalur baru, bisa. Kita akan menguatkan otot positif dengan mengawali misalnya Bu bilang, Bu Kadek bisa, itu baru satu ya dari perkataan.
belum terlalu kuat, kita masih goyang nih karena otot pikiran kita yang fixed mindset masih kuat, yang grow mindset belum terlalu kuat. Teruskan lagi, jadi jangan berhenti sampai sana, kuatkan lagi. Kalau ada perbedaan, apakah fokus otak pria dan wanita? Sebab dilihat dari Bali kayaknya begini, menurut dia tidak semuanya yang diinfokan pada bu musik benar nih, tergantung pola asuh pada saat kita kecil dulu. Contoh Tiang, tadi ibu kan bilang ibunya berpikir ini, kayaknya Tiang beda ya, nggak sama ya. Contoh Tiang dulu, kecil mungkin sudah dididik kayak PAUD sekarang nih, kita nggak undur. Sampai sekarang pun usia begini pun saya masih punya tanggung jawab itu. Contoh, pagi berusia bangun, saya sudah melihat Tiang pel bu, walaupun yang begini bu, kenapa? Ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Walaupun saya laki-laki, kenapa? Kita berbagi tugas di rumah. Istri Tiang pun di dapur, kemudian Tiang bangun pagi, kita minum dulu, udah itu kita ngepel dan sebagainya. Bersih itu, bekal. Kadang-kadang bung ya, walaupun Tiang begini, kita sering sediakan bekal sama istri di rumah, kita bawa masuk. Karena salah satu yang Tiang ajarkan kepada anak-anak Tiang, tips satu ya, Tiang punya anak 3, 2 cewek, 1 perempuan. Tiang belum terjun di PAUD. Wah. 2 cewek, 1 cowok. Ya. Tiang sebenarnya nggak tahu dulu, padahal apa yang diberikan oleh bunda-bunda PAUD sekarang, Tiang lakukan itu. Tapi Tiang belum tahu ilmu PAUD-nya. Ternyata apa yang Tiang berikan berdampak kepada ketiga anak yang sekarang. Contoh satu bunda, ya. Mungkin cerita berbagi baik pengalaman ya. Untuk uang saku anak yang di rumah, ini untuk uang saku pada dia masih sekolah sampai dengan kuliah, yang berikan dia mulai Senin sampai Sabtu yang berikan. Misalnya kalau bekalnya 2 kali kali 6, 12.000 yang berikan. Apakah dia tuh bisa mengelola uangnya itu? Apakah dia bisa mengelola uangnya? Ternyata yang berikan itu dia bisa mengelola. Akhirnya apa? Sampai sekarang dia tuh lebih pintar mengelola uang daripada Tiang. Mungkin dia nggak boros, anak-anak Tiang lebih pintar mengelola uang. Karena apa? Mungkin itu sudah tidak dididik dari kecil dulu. Artinya, mohon maaf dulu ya, tergantung kembali kepada tanggung jawab. Memang sih seperti yang sampaikan Bapak, tanggung jawab kita sebagai laki-laki apa, tanggung jawabnya beliau apa. Di samping itu juga ada tanda petik orang tuanya, laki-laki bertanggung jawab dan ibu. Sekian Bunda, terima kasih. Pada istrinya, saya dulu begini, saya begini, dan juga saya nakal juga dulu akhirnya. Karena selalu pagi tetap semangat. Kami dari kelompok 3 ingin mengangkat permasalahan fixed mind. Kebetulan di kelompok 3 itu kebanyakan dari pengajar, dari guru-guru TK Swadharma. Jadi permasalahan secara umum yang didapat dari hasil dari diskusi tadi ialah merasa rendah hati, rendah diri rendah hati, rendah diri dalam menghadapi dunia digital ini, Bu. Jadi pada pokok permasalahannya pada era COVID ini, jadi PTM mulai ditiadakan, dijadikan secara online. Jadi kendalanya dari beberapa
guru-guru yang ada di sini itu merasa tidak bisa mengikuti secara digital, baik itu menggunakan perangkat yang nantinya dipakai secara online. Jadi permasalahannya di sini kenapa beliau merasa rendah diri, karena merasa sudah usia dan malu terhadap yang lain, tidak bisa mempergunakan alat komunikasi itu seperti laptop. Nah, itu menjadi permasalahan dari ibu-ibu di sini, ibu guru di sini. Jadi mungkin dari beberapa kelompok nanti bisa memberikan solusi, yang minta solusinya seperti apa. Ya di sini kita juga guru-guru di sini juga bersyukur memiliki Ibu Bu Agum Tirta yang begitu aware, yang bisa peduli terhadap rekan-rekan semua, rekan-rekan guru, bisa mendampingi beliau. Nah sekarang yang minta solusi kepada setiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, bagaimana solusi sekarang baiknya menghadapi fixed mindset rendah diri. Terima kasih Ibu. Menyangkut pensiun ya, karena suami dia juga baru pensiun, suami saya baru pensiun, kita lolos sekolah penggerak. Kalau dulu beliau keliling tidak pernah di rumah, sekarang beliau menunggu rumah, saya yang pulang. Itu juga perubahan yang harus bisa diterima, kan betul ya? Kalau kata orang itu post-war syndrome ya. Jadi sama sih sebenarnya, beliau mungkin lebih berat dibandingkan saya ya. Jadi puluhan tahun, bukan ini Bu ya, izin bukan menyombongkan, tapi hampir lebih dari 21 tahun beliau itu adalah pimpinan. Jadi bisa dibayangkan kemana-mana yang selalu dilayani, betul. Sekarang di rumah, untungnya gini, pola asuh kembali ya Pak Diasa bilang. Ini dari awal kami menikah, karena usia saya kan jauh dengan beliau, 15 tahun. Jadi rekor di sini sebenarnya 15 tahun. Dia bisa menempatkan diri. Kalau di kantor, oke, dia pimpinan. Tapi kalau di rumah, dia adalah ayah. Jadi betul kata Pak Diasa, saya tidak pernah masak. Dari kami baru menikah, saya tidak pernah masak. Yang masak adalah suami saya. Ini buktinya nih kan, beliau saksi di sini. Pagi saya yang keluar belanja, yang masak suami. Anak-anak juga begitu, walaupun dari kecil mungkin kami bisa, dia dari kecil sudah ada yang melayani juga, tapi kami mencoba memberikan pola asuh bagi nih, jabatan, harta dan sebagainya itu titipan. Jadi anak-anak, anak saya 2 laki-laki, dari kecil itu sudah biasa, walaupun mereka punya pengasuh, membantu urusan pekerjaan rumah tangga itu wajib, sebisa dia ya. Melayani orang tua itu wajib. Jadi neneknya memang dia yang merawat, dan itu ternyata menurut Tiang lumayan baik ya, dalam artian saat neneknya sakit, Niki juga ada banyak ini tetangga Mbak Niki yang sudah tahu. Jadi dia sudah biasa kalau tidak ada saya dan suami di rumah, kalau mau banten itu pun biasa. Jadi dia sudah tahu, walaupun dia tidak bisa buat, dia sudah bisa beli di mana, sudah punya dia, kita ajarkan. Kalau tidak, karena saya tidak pernah masak, kalau adiknya dia tidak ada, kami berdua lagi di luar kota, dia sudah bisa melayani. Itu salah satu pola asuh yang kami terapkan di rumah. Kemudian bagaimana dia mengatur pola pikirnya ya. Setelah pensiun dia sudah tahu semuanya akan berubah, betul. Setahu Niki, jadi kalau dulu kemana-mana sudah ada yang ngambil dan sebagainya, jadi dia sudah berusaha menghilangkan itu. Gitu. Mungkin itu ya, Gungnya bilang setelah itu ada banyak teman-temannya setelah pensiun memulai usaha, kalau dia tidak. Jadi dia sudah memplanning dirinya bahwa dia tak pensiun, memang harus menikmati pensiunnya gitu. Jadi dengan sekali lagi kembali adalah pola pikirnya gitu. Bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah lain. Salah satu program parenting nanti adalah tentang
bekerja sama dengan Perindah kita. Bagaimana nanti orang tua di masa pandemi yang memiliki kesulitan ekonomi bisa memulai suatu usaha baru. Jenis-jenis kegiatan usaha apa sih yang bisa mereka lakukan untuk menambah penghasilan di masa sekarang? Karena kan banyak yang sudah tidak bekerja, nih. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Karena di sini juga ada orang tua siswa murid, beliau dulu bekerja, makanya usaha sendiri. Pak Wirya juga seperti itu, banyak gitu salah satunya nih. Dan ke usahanya. Kemudian kalau masalah yang kedua tadi kata grow mindset, apa tadi Bunda yang 10.000 jam? Ya, 10.000 jamnya. Kembali lagi ke Bunda Kadek nih dari guru penggerak. Mohon nanti dibimbing siang biar bisa juga maju ke guru penggerak. Terima kasih Bunda Agustin, mungkin ditambahkan penguatannya. Ayo Bunda, silakan. Jadi yang lainnya kita anggap itu tidak penting. Artinya perubahan yang paling penting. Yang utama Iya, itu ya. yang utama. Dan kita harus memulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari di lingkungan rumah tangga. Setelah itu mulai meluas ke hal yang lebih besar. Itu Ibu mungkin salah satu dari saya. Hal-hal yang kecil menjadi hal yang besar. Terima kasih, luar biasa ya. Perubahan juga. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang belum pas di hati Bapak Ibu. Saya mohon permaafannya. Jika ada pertanyaan lain, saya juga membuka ruang setelah ini kita bisa diskusi ya WA atau yang lainnya. Oke, saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.